Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang bagaimana tumbuhan berkembang biak, bagaimana cara tumbuhan menyebarkan biji, dan mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya. Nah, kita mulai saja ya. Kita semua tentunya pernah melihat tanaman di hutan ya. Pernah gak sih terpikir pertanyaan, apakah tumbuhan di hutan itu ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Mungkin kita pernah ya menanyakan hal-hal seperti ini atau pertanyaan ini pernah terbersit di pikiran kita. Nah, kita akan menemukan jawabannya setelah mempelajarinya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Dalam hal ini, di dalam bunga terdapat benang sari dan putik. Benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun, ada juga bunga yang benang sari dan putiknya terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut dengan bunga tidak sempurna. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar bunga sempurna. Inilah bagian-bagian yang ada pada bunga sempurna. Yang pertama adalah mahkota. Mahkota adalah bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Yang kedua adalah kelopak. Yang ketiga, dasar bunga. Yang keempat, tangkai bunga. Yang kelima, bakal biji. Bakal biji ini adalah tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Kemudian ada tangkai putik, ada kepala putik. Kepala putik ini merupakan tempat menempelnya serbuk sari. Dan yang terakhir, serbuk sari. Serbuk sari adalah bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin, dan sebagainya. Jadi sudah jelas ya, pada bunga sempurna itu serbuk sari dan putik berada pada bunga yang sama. Berikutnya bagian bunga pada bunga tidak sempurna. Ada dua jenis ya, ada yang bunga betina, ada yang bunga jantan. Untuk bunga betina, bagian-bagiannya adalah kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Ini yang ada di bagian itu ya, di bunga betina. Untuk yang bunga jantan, perbedaannya di dalamnya ada serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Untuk kelopak tetap ada ya. Contoh bunga sempurna adalah bunga stroberi dan bunga kembang sepatu, seperti tampak pada gambar berikut. Contoh bunga tidak sempurna adalah bunga pada pohon jagung. Pada pohon jagung ada bunga jantan dan ada bunga betina. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tumbuhan berbunga itu berkembang biak? Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum itu akan memikat para serangga untuk hinggap di bunga.
Lebah dan serangga akan menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar dari bunga itu, lebah dan serangga akan terbang ke bunga lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan pada tumbuhan berbunga. Apa sih yang terjadi setelah proses penyerbukan ini? Di dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nantinya bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak. Jadi sudah jelas ya, beginilah proses dari perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh serangga. Yang pertama, serangga akan mencari makan di bunga. Nah, pada saat itu serbuk sari akan menempel pada serangga. Serbuk sari tersebut nantinya akan jatuh ke kepala putik saat serangga mencari makan. Berikutnya, bunga akan berubah menjadi buah setelah adanya proses penyerbukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara tumbuhan menyebarkan biji? Ada beberapa cara ya untuk menyebarkan biji atau cara penyebaran biji pada tumbuhan. Yang pertama adalah penyebaran biji dengan bantuan angin. Yang kedua, proses penyebaran biji dengan bantuan air. Yang ketiga, proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Yang keempat, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa perlu adanya penyebaran biji tumbuhan? Tumbuhan perlu menyebarkan biji untuk mencapai tempat yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Di samping itu, agar bisa tumbuh di lingkungan yang lebih baik dan memperoleh cahaya matahari. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada video berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan oleh manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimiliki. Dadah, sampai jumpa lagi.